Scene dibuka di sebuah pegunungan, di mana klan demon tampak sedang mencari sesuatu. Tak jauh dari situ, terlihat keluarga kecil bahagia. Sang bapak adalah arkeolog yang sedang mencari fosil untuk bahan penelitian. Tak lama si bapak mendapatkan sebuah kotak misterius. Lalu dengan cepat ia memberitahukan keluarganya. Setelah dibuka, isi kotak itu adalah gulungan yang digigit oleh tengkorak. Namun mereka diperhatikan oleh kelompok Dokusai. Dokusai segera mendekati keluarga itu dan merampas benda itu. Ternyata inilah yang selama ini dicari Dokusai. Yaitu tengkorak kuno yang digunakan praktisi ilmu hitam dari Himalaya. Lalu Dokusai membaca scroll yang ia temukan. Tak lama sesosok monster raksasa muncul dari belakang pegunungan. Ia bernama Giant Beast Dorma yang akan tunduk pada pembuka segelnya. Makhluk inilah yang akan digunakan Dokusai untuk mengalahkan Jiraiya demi mendapatkan Pako. Berpindah ke keluarganya Yamaji, di mana mereka sedang melihat guci tempat Pako bersinar. Ia mengatakan kalau ada simbol alfabet yang tidak bisa dibaca olehnya. Ia yakin kalau Reiha dapat membacanya karena memiliki kemampuan mata bersinar seperti guci tersebut. Saat guci itu menyala, Reiha membacanya dengan sinar di mana dan bertuliskan kalau krisis terbesar akan mendekati Jiraiya. Tak lama Reiha pun kembali melemah seperti saat pertama kali ia menggunakan kekuatannya. Dan hal ini didengarkan oleh ninja gagak dari luar. Yamaji mengatakan kemungkinan guci itu hanya penghubung untuk komunikasi dari bumi dengan planet tempat Pako berasal. Namun Yamaji masih tidak mengetahui apa arti dari krisis Jiraiya. Lalu ia menyuruh Reiha dan Toha untuk mencari jawabannya ke Gunung Kongo untuk bertapa. Singkat cerita mereka pun pergi ke gunung itu. Di mana Dokusai dan prajuritnya juga sudah berada di tempat itu. Dokusai bertemu dua ninja assassin yang bernama Killer dan Komando. Dan dua prajurit ini telah dibayar Dokusai untuk melindungi kelompok mereka dari Jiraiya. Berpindah ke keluarga tadi yang anaknya cedera karena pelarian dari Dokusai tadi. Tak sengaja mereka bertemu melihat monster Gorma dan berteriak. Teriakannya didengar oleh Toha dan Reiha. Mereka juga terkejut dengan keberadaan monster ini. Jiraiya segera berubah dan berusaha menghentikan sang monster yang mencoba menyerang orang tak berdosa. Merasa ini sudah di luar kuasanya, Reiha mengirim pesan pada Yamaji melalui merpati. Tak lama kelompok Dokusai pun muncul dan mengklaim kalau itu adalah monsternya. Ia membuktikan dengan setiap perintah yang dituturkan Dokusai diikuti oleh Dorma. Dokusai kali ini tak main-main dalam menggunakan akal liciknya, berkali-kali monster itu menyerang Jiraiya sampai ia kewalahan. Tak lama Killer dan Komando membawa Sandra yaitu si keluarga tadi yang anaknya sedang sakit. Jiraiya pun diteror. Ia diminta untuk menyerahkan tablet atau keluarga tak berdosa itu akan pergi ke alam barzah. Toha pun mulai galau dengan kelicikan Dokusai. Berpindah ke Yamaji yang menerima pesan itu. Ia mengatakan kalau Toha dalam masalah besar karena Dokusai berhasil memanggil monster Dorma. Mau tak mau mereka menyusul ke Gunung Kongo. Terlihat Yamaji siap bertarung dengan setelan ninjanya. Di sana ia melihat Toha yang disandra oleh Dokusai. Ternyata liciknya Dokusai tidak sampai di situ. Ia menahan Toha dan keluarga yang tadi sebagai sandra agar Yamaji menyerahkan tablet padanya. Karena tak punya pilihan, Yamaji pun menyerahkan tablet itu. Dokusai menggabungkan tabletnya dengan tablet Yamaji dan alhasil baru itu bersinar dan menunjuk suatu tempat. Dokusai memerintahkan Dorma untuk Teus menyerang sementara ia dan kelompoknya mencari keberadaan pintu luar. Kelompok Yamaji terpojok karena melawan monster raksasa itu. Saat ia terjatuh, guci tempat Pako juga terjatuh dan membuat pola bacaan dengan sinarnya. Reiha membaca tulisan jika Jiraiya dalam masalah, harap melempar guci ini ke sisi lain dari Gunung Kongo. Tanpa basa-basi, Yamaji pun segera melemparkan guci itu ke sisi lain dari gunung. Alhasil terjadilah bencana alam di gunung itu. Di mana gempa, petir, dan retakan tanah berdatangan. Longsor bebatuan pun bahkan sampai melukai kelompok Dokusai. Tanah tempar mereka berpijak pun juga terbelah dua. Dalam belahan tebing, terdapat sejenis patung raksasa seperti robot yang mulai menghidupkan kembali energinya. Setelah itu robot itu pun langsung menuju permukaan bumi. Yamaji dan kelompok yang melihat sangat terkaget. Ternyata sosok dewa pelindung bernama Jiraiya hadir dengan sosok raksasa yang menyamai tingginya Dorma. Bahkan Yamaji sekalipun tidak mengetahui tentang hal ini. Dokusai yang geram pun memerintahkan Dorma untuk menyerang Jiraiya.
Namun dalam pertempuran itu tampak Jiraisin tidak melakukan perlawanan dan hanya berdiri kaku. Hal ini dimanfaatkan Yamaji untuk mengalihkan perhatian killer dan komander, sementara Reiha menyelamatkan Toha yang sedang disandra. Reiha pun berhasil mencapai Toha dan menyelamatkannya. Sementara Kei melaporkan keluarga arkeolog tadi bersama Manabu dan mengobati luka sang anak. Melihat anak itu yang semakin melemah, Manabu berinisiatif untuk memanggilkan ambulan. Namun dalam perjalanan untuk memanggil ambulan, ia dikejar oleh ninja killer dan komander. Meskipun beban, Manabu adalah seorang yang cerdik. Ia berhasil mengelabui dua ninja mengerikan tersebut. Namun suatu ketika, ia pun lengah dan harus terjatuh dari tebing. Berpindah ke Dorma yang berhasil menjatuhkan Jiraisin. Jiraiya yang geram pun merasa ingin menonjok monster yang besar itu. Namun Reiha memperingatkannya kalau ia sudah tak punya vacuum sword karena direbut oleh Dokusai. Toha tidak peduli dan akan mengalahkan Dorma bagaimanapun caranya. Ia menggunakan armor Jiraiya dan bersiap untuk bertempur. Namun Dokusai memerintahkan Dorma untuk menghalangi Jiraiya dengan menjatuhkan bebatuan. Di waktu yang sama, Manabu terbangun dari pingsannya dan berusaha berlari mencari ambulan. Sementara Jiraiya sudah sangat kewalahan menghadapi monster itu. Ia pun sudah menggunakan armor terkuatnya. Di sana Reiha menginstruksikan untuk berdiskusi dengan Jiraisin. Tanpa sengaja, Jiraiya menatap ke arah Jiraisin dan keluarlah sinar hijau pada tatapan mereka. Tatapan itu membuat Jiraisin bergerak dan hidup. Kemudian Jiraisin memerintahkan Jiraiya untuk bergabung pada tubuhnya. Sehingga mereka pun bergabung menjadi satu kesatuan makhluk kuat bernama Super Ninja Jiraiya. Dan untungnya Dorma adalah tempat yang cocok untuk menguji kekuatan mereka. Jadi mereka pun membalas perbuatan Dorma tadi sehingga keadaan berbalik dengan Dorma yang terpojok. Dokusai pun geram melihat monster pilihannya terpojok langsung ikut menaiki Dorma. Dorma di bawah kontrol Dokusai, dan Jiraisin di bawah kontrol Jiraiya. Mereka pun melakukan pertempuran di atas Gunung Kongo. Pertempuran para raksasa itu dimenangkan oleh Jiraisin dengan membuat Dokusai terlempar dari Dorma. Dengan sekali serangan, Dorma pun terkalahkan untuk selamanya. Dokusai yang telah kalah masih kerap melakukan perlawanan. Namun Jiraisin mengeluarkan kekuatan seperti Dorma tadi untuk mengalahkan Dokusai. Ketika lengah, Reiha berhasil mengambil vacuum sword-nya Jiraiya. Dengan begitu, kepercayaan diri Toha kembali bangkit untuk mengalahkan Dokusai demi merebut tablet Pako kembali. Dibantu oleh Reiha, Jiraiya pun bertempur dengan kelompok Dokusai yang dibantu oleh killer dan komander tadi. Alhasil pertempuran seru pun tidak dapat dihindari. Tampak kekuatan yang begitu berbeda di pertempuran kali ini antara Dokusai dan Jiraiya. Jiraiya pun berhasil merebut tablet Pako meski tablet itu terbagi dua kembali. Dokusai pun memutuskan mundur untuk mencari cara lain agar menang. Sementara komander dan killer pun berhasil dikalahkan oleh Jiraiya dengan satu serangan laser vacuum sword. Setelah pertempuran selesai, ambulan datang bersama Manabu. Maka dengan cepat kelompok itu membawa anak sang arkeolog ke dalam ambulan. Baru kali ini Manabu bisa diandalkan dan tidak jadi beban lagi. Sementara Toha sangat senang mendapatkan robot barui seperti Power Rangers yang artinya ke depan musuh-musuhnya akan semakin kuat. Pada malam harinya, Gemerlap kota Tokyo dihiasi kilau lampu yang berwarna-warni. Di mana hal itu sangat mengganggu seorang ninja bernama Darkness Ninja Devil Cat. Ketika waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Si Devil Cat ini mencoba memasuki toko berlian. Diketahui toko itu baru dikunjungi maling beberapa hari lalu dan kini akan terjadi lagi. Siang harinya tampak beberapa orang mengantri untuk memasuki rumah peramal. Di mana hal syirik ini banyak diminati oleh warga Tokyo karena prediksinya yang akurat. Sementara di luar, peramal jalanan yang bernama Henry ini jadi makin kurang diminati sejak adanya peramal baru. Di dalam ruangan, terdapat seorang peramal yang kita sebut saja Limbat yang sedang meramal garis tangannya seorang emak-emak. Ia mengatakan kalau emak-emak tersebut tidak boleh pergi ke arisan tetangga akan ada hal buruk yang akan terjadi. Dengan kesaktian dukun, ia pun menerbangkan seluruh kartu dan membuat prediksinya akurat dengan terbaliknya suatu kartu yang melambangkan nasib emak-emak tersebut. Berpindah dukun jalanan atau si Henry yang sedang mendatangi Toha, ia mengatakan kalau ada pesaing baru bernama Black Cat yang membuat profit bisnisnya menurun. Jadi ia akan menggunakan kuronya si Manabu sebagai strategi bisnis untuk mengalahkan kompetitornya yang menggunakan kucing.
Si Toha dengan tegas menolak, karena tidak percaya akan ilmu perdukunan seperti yang ia tonton di channel Pesulap Merah. Menurutnya ilmu dukun itu hanya penipuan rakyat SDM rendah saja. Walaupun adik-adiknya mendukung hanya untuk membantu saja. Tak lama keributan terdengar dari rumah orang kaya. Korban mengatakan kalau perhiasannya senilai 193 triliun telah lenyap dicuri maling. Ia pun direkomendasikan menghubungi Limbat untuk mencari tahu kasus hilangnya berlian. Limbat pun datang dan ibu itu langsung menyalami tangannya. Lalu dimulailah ilmu perdukunan Limbat diberlakukan. Namun di sela itu, muncullah Henry yang mengganggu dan mengatakan kalau ia akan mencari pelakunya dengan harga murah. Tak lama Manabu juga datang dan mengatakan tak usah ikut campur karena Toha yang akan mencari pelakunya. Mendengar nama Toha, muka Limbat pun menjadi mode serius. Toha pun mengatakan kalau yang ia lakukan tidaklah pantas dan sebaiknya bisnis yang lain saja. Pak Henry pun ngambek dan pergi. Setibanya di rumah, mereka disambut Reiha yang mengatakan kalau intelijen Paris telah menangkap bahwa Phantom Devil Cat sekarang berada di Jepang. Dengan sombongnya Toha mengatakan akan menangkap Devil Cat yang ia curigai mengambil perhiasan si emak-emak kemarin. Tak lama sejenis anak panah kecil pun masuk dan membawa sebuah pesan. Pesan itu berasal dari Devil Cat yang mengatakan kalau ia akan mengambil berlian di sebuah toko malam ini, jika mampu Toha diminta untuk menghalanginya. Tanpa ragu, Toha mendatangi tempat itu bersama Reiha. Ia melihat Devil Cat dengan santainya mengambil banyak perhiasan di sana. Namun aksinya dengan cepat diciduk oleh Toha dan Reiha. Alhasil pertempuran pun terjadi di toko berlian yang tidak punya keamanan khusus itu. Namun yang namanya maling, Devil Cat pun dapat kabur dengan mudah. Di rumah Toha menyesali karena membiarkan Devil Cat kabur. Terlihat ia sangat geram bercampur sedih. Tak lama suatu pesan dari Devil Cat datang dan bertuliskan pesan menertawakannya. Alhasil ia menyesal karena telah sombong. Tak lama Henry juga mendatanginya. Ia bersama Kuro dan lagi-lagi ingin meminjamnya. Tak lama Kuro dan Manabu mencium bau panah itu dan sadar kalau bau panah itu sama persis dengan kemenyan yang dibakar Limbat. Alhasil Toha pun mulai curiga kalau Devil Cat adalah Limbat. Toha memiliki rencana dengan mendatangi Limbat. Lalu ia meminta diramal tentang masa depannya jika Jiraiya bertarung dengan Devil Cat. Devil Cat mengatakan kalau Jiraiya tak akan punya kesempatan menang melawan Devil Cat. Sementara di ramalan si Henry mengatakan kalau Jiraiya yang akan menang. Limbat juga mengatakan kalau prediksi itu berlaku malam tersebut jika mereka bertempur. Singkat cerita, Toha pun mendatangi sebuah tempat yang di sana sudah ditunggu oleh Limbat. Di sana dengan sombongnya si Limbat ingin menjadi kaya seperti pejabat-pejabat di negeri Konoha. Untuk itulah ia mengambil hak-hak rakyat seperti emak-emak tadi. Toha pun tidak menyukai rencananya dan bersiap bertempur. Dalam jalannya pertempuran, Limbat berubah menjadi Devil Cat. Yang artinya ini Toha sudah mencurigainya sebagai penjahat sejak dirinya diramal tadi. Begitupun dengan Limbat yang sudah menyadari kalau Toha adalah Jiraiya. Strategi perdukunan si Devil Cat pun dapat dikalahkan dengan mudah. Meskipun ia menggunakan jurus 1000 bayangan. Pertempuran berlangsung sengit, di mana Jiraiya tampak mendominasi di area tersebut. Devil Cat terus berusaha lari. Toha pun bosan dan ingin mengakhiri pertempuran. Namun ia hanya membelah topengnya saja. Saat Toha hendak mengakhirinya, Reiha pun datang dan meminta untuk tidak mengakhirinya. Karena Limbat adalah ninja buron yang akan disidang di pengadilan ninja dunia. Esok harinya, Toha membantu Henry untuk jualan teknik perdukunannya meski itu hanya untuk sekedar hiburan si Pesulap Merah saja. Dunia pun kembali damai dan film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.